Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya, Faisal Abidin, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya awali dari pertanyaan, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, yang saya percaya bahwasanya murid cenderung lebih mudah memahami materi dengan cara mendengarkan. Kemudian yang kedua, akibatnya guru lebih mendominasi pembelajaran. Dalam dua kondisi tersebut, maka saya beranggapan bahwasanya metode ceramah adalah metode pembelajaran yang terbaik. Kemudian, fokus utama saya di dalam pembelajaran adalah yang penting siswa kondusif, tertib, dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya jadi paham tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik di lingkungan masyarakat maupun dirinya sebagai individu. Nah, di sini berarti anak sudah memiliki kodrat, sudah mempunyai kekuatan masing-masing. Jadi tidak semuanya sebagai seorang pendengar, ada yang memang suka aktif, aktif untuk beraktivitas, kemudian ada pula yang suka visual, suka aktivitas lainnya. Nah, di sini peran guru adalah sebagai fasilitator, menemukan potensi atau bakatnya untuk terus dikembangkan. Kemudian yang kedua, dasar pendidikan tidak boleh dilepaskan dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan erat dengan lingkungan dari siswa. Jadi, murid atau siswa itu berlatar belakang dalam lingkungan yang berbeda. Tidak bisa disamakan antara pendidikan di kota dengan di desa. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan kodrat zaman. Bahwasanya anak masa kini di ada di tengah-tengah industri 4.0. Jadi, pendidikannya juga harus mengarah ke sana. Tidak dapat kita menyampaikan pendidikan pada 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Nah, harus kita ikuti beragam perkembangan zaman agar anak mendapatkan bekal di zaman tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwasanya pentingnya integrasi kultur sosial dan budi pekerti dalam pembelajaran. Kultur sosial dan budi pekerti sangat dibutuhkan oleh siswa agar mereka dapat diterima dan hidup di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kemudian yang keempat adalah metode Montessori dan Frabel. Nah, kedua metode ini sangat dibutuhkan agar pembelajaran dapat aktif dan menyenangkan. Karena pada dasarnya anak itu senang diajak bermain. Maka kedua metode ini sebaiknya juga diintegrasikan di dalam pembelajaran atau dimunculkan di dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, bahwasanya pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya pendidikan yang menghamba kepada anak. Maka di sini pendidikan sudah seharusnya berpihak kepada anak. Pendidikan sewajarnya adalah menjadikan anak sebagai subjek, sebagai pusat perhatian untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Maka di sini diharapkan akan lahirlah sebuah merdeka belajar yang melahirkan anak-anak yang merdeka. Anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung kepada orang lain. Maka di situ diharapkanlah lahirlah merdeka belajar. Nah, kemudian apa yang dapat segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi minat dan potensi murid. Jadi di sini eh, saya akan berusaha untuk mengidentifikasi minat dan potensi yang ada di dalam murid saya. Baik itu saya lakukan melalui metode angket, kemudian wawancara secara tidak langsung maupun secara observasi, melihat apa sih yang jadi apa yang menjadi minat maupun potensi yang ada di dalam diri murid agar dapat dikembangkan ke depannya. Kemudian yang kedua, yaitu eh, saya akan berusaha memasukkan ice breaking atau unsur permainan di dalam pembelajaran. Hal tersebut didasarkan agar pembelajaran dapat menyenangkan, agar anak-anak merasa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka di sini saya akan berusaha memasukkan ice breaking atau unsur permainan di dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya yang ketiga, maka di sini saya akan berusaha mengintegrasikan kultur sosial di dalam pembelajaran. Misal di tengah masyarakat ini salah satu kultur sosialnya adalah gotong royong. Maka saya akan berusaha memasukkan unsur gotong royong di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu melalui bagaimana? Melalui kerja kelompok. Jadi akan digunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang
yang di dalamnya terdapat kerja kelompok atau terdapat kolaborasi antar murid. Kemudian yang keempat, yaitu mengintegrasikan keterampilan abad 21 yang biasa disebut dengan 4C, yaitu critical thinking and problem solving, collaboration, creative thinking and innovation, dan communication. Keempat keterampilan ini akan berusaha dimasukkan di dalam pembelajaran, sehingga anak harapannya memiliki empat keterampilan ini untuk kehidupan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Selain itu juga saya akan berusaha memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, dalam hal ini anak agar terbiasa menggunakan teknologi sehingga nantinya mereka dapat ketika di masyarakat mereka akan terbiasa menggunakan teknologi. Kedepannya mereka tidak gagap lagi. Kemudian yang terakhir, saya akan berusaha memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Karena ketika aspek ini sangat dibutuhkan oleh murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.